Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dunia Mistis FM. Untuk kisah kali ini, masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita waduk jagal. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan seperti apa untuk lanjutan kisahnya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Pak Waris benar-benar tak terjaga sedikitpun malam itu. Ia gelisah dan takut, sampai akhirnya, siang itu Pak Waris baru keluar dari rumahnya. Tak ada kalimat apapun ketika dirinya berjalan keluar rumah dan berpapasan dengan warga setempat. Pak Waris terus melangkah, sampai akhirnya dirinya berhenti pada rumah paling ujung. Pak Waris sedikit ragu, namun ketika terbayang akan kengerian yang bakal menimpa ketiga pemuda itu dan seluruh warga desa, Pak Waris akhirnya mengetuk pintu yang ada di hadapannya. "Loh Waris, ada apa? Sini masuk dulu," ucap lelaki tua seumuran Pak Waris setelah menjawab salam dan membukakan pintu. "Kok tumben kesini? Ada perlu apa?" tanya si pemilik rumah saat mereka berdua sudah duduk saling berhadapan. "Saya kesini mau minta tolong. Ini penting dan sangat mendesak," jawab Pak Waris dengan suara parau. "Loh masalah apa ini? Apa ada hubungannya dengan proyek itu?" "Iyo mas, jadi kemarin ada 3 pekerja baru di sana, dan ternyata mereka sudah ditandai sama dukun yang bekerja sama dengan pemilik proyek. Berarti kabar tentang orang pingsan yang di rumah kontrakan itu, benar mereka?" "Iya mas, benar. Jadi baiknya gimana menurut sampean?" ucap Pak Waris kembali bertanya. "Sulit, kalau sudah berurusan sama proyek itu. Saya juga ndak bisa apa-apa, hanya bisa bantu doa dan menyarankan. Kalau bisa secepatnya mereka harus pergi jauh dari sini. Kalau ndak ya," ucap lelaki tua terhenti tiba-tiba. "Sama aja, mas. Mereka mau pergi ke luar pulau pun tetap akan mati. Ya setidaknya itu bisa mengulur waktu. Kamu juga bisa ancang-ancang nantinya kalau benar-benar mau membantu mereka. Tapi saya ada firasat, Riz. Kalau salah satu bocah itu ada yang bisa menolong kedua temannya," lanjut lelaki tua yang biasa dipanggil Mbah Sukir. Salah satu orang tua yang juga dituakan di desa. Sejenak Pak Waris terdiam. Tak lama, kepalanya yang sudah beruban, manggut beberapa kali seolah mengerti akan firasat dari Mbah Sukir. "Yuli," batin Pak Waris. "Tapi ingat, Riz, yang bakal kita hadapi ini bukan lagi makhluk berbangsa jin, melainkan iblis yang dikontrak manusia untuk hajatnya." Sedikit geram kali ini suara yang diucapkan Mbah Sukir. Selesai berbasa-basi, Pak Waris langsung pulang ke rumah dan menemui Yuli. Tak banyak yang dikatakan tentang rencananya, hanya saja ketika Yuli mendengar penjelasan dari Pak Waris, Yuli sedikit tak percaya. Kalau keselamatan nyawa kedua temannya itu ada di tangan Yuli. "Kok bisa gitu, Pak? Apa saya sanggup dan mampu, Pak?" ucap Yuli setelah mendengar penuturan dari Pak Waris. "Bisa, Li, karena hanya kamu yang sampai saat ini sadar dan waras," terang Pak Waris dengan suara berat. Hari itu sampai hari-hari berikutnya, keadaan Cahyo dan Agung tak juga kunjung membaik. Justru sekarang Agung yang awalnya linglung, kini sudah tak sadarkan diri. Jika dilihat dari mata batin, sukma dari kedua teman Yuli ditarik oleh sosok yang malam itu mereka lihat. Membuat Pak Waris seketika panik dan was-was akan nyawa mereka berdua. Hanya ada 2 kemungkinan, selamat dengan keadaan gila atau meninggal. Sedangkan Yuli yang penasaran dengan rencana Pak Waris, berubah menjadi gelisah ketika Pak Waris menceritakan secara merinci tentang cerita masa lalu proyek itu. Wajah Yuli berubah menjadi tegang dan pucat setelah mendengar angka 20 nyawa menjadi tumbal proyek itu, membuat mentalnya seketika langsung ciut. Terselip ada rasa takut dan marah menggurat dengan jelas pada wajahnya. Takut karena ia tahu betul dengan apa yang akan dia hadapi dan marah pada ajakan Agung untuk mengambil pekerjaan sebagai kuli proyek ini. "Intinya, semua masalah ini Bapak pasrahkan ke kamu, Yul. Bapak dan Mbah Sukir akan bantu kamu dari belakang," ucap Pak Waris memberi pesan. "Terus nanti gimana Pak kalau saya gagal?" sahut Yuli khawatir. "Kalaupun gagal, kamu tidak mungkin meninggal, Yul. Karena iblis itu sudah membawa kedua sukma temanmu, sekarang tinggal kamunya saja. Mau lanjut atau melihat temanmu mati mengenaskan?" Dengan rasa yang bercampur aduk,
Yuli akhirnya menuruti Pak Waris. Ia kemudian melangkah masuk ke dalam kamar, di mana tubuh milik Cahyo dan Agung terbaring di atas ranjang tak sadarkan diri. Ada rasa kasihan dalam benaknya ketika melihat kedua temannya terbujur lemas. Rasa ngantuk akhirnya membawa Yuli ke alam mimpi, membuat sebentar terlupakan akan rasa gelisah dan resahnya. Tanpa menyadari jika itu baru awal dari kengerian yang akan ia lewati di hari selanjutnya. Yuli, satu teriakan membuat Yuli tersentak. Buru-buru ia bangun dan langsung beranjak dari ranjang dengan sempoyongan. Walaupun nyawanya belum terkumpul, tapi mendengar suara Pak Waris yang panik, Yuli melangkah cepat. Sesampainya di depan kamar Agus dan Cahyo, Yuli mendapati Pak Waris berdiri kaku menatap ke dalam kamar. Ia segera menghampiri dan ikut melihat ke dalam. Tepat di atas ranjang, Yuli dan Pak Waris melihat tubuh dari Agus dan Cahyo mengejang hebat. Membuat Pak Waris menduga dan menerka penuh kecemasan. Gawat, ini pasti sukma mereka mau diambil. Geram suara Pak Waris sambil mengepalkan tangannya. Waduh, terus gimana ini, Pak? Tanya Yuli ikut panik. Kamu harus ke waduk Yul, untuk menahan agar sukma mereka tidak terambil. Setidaknya kita masih punya waktu untuk ancang-ancang kalau tiba-tiba dukun itu bertindak. Jawab Pak Waris sembari membalikkan badan, kembali masuk ke dalam kamarnya. Yuli tertegun dan bingung dengan semua kejadian yang kini menjadi satu bagian untuknya. Dirinya masih tak tahu harus berbuat apa untuk membawa kembali sukma Agus dan Cahyo yang diduga telah ditarik ke tempat yang tak seharusnya didatangi. Yul, bawalah ini, tapi jangan sampai kamu jatuhkan walaupun kamu diganggu apa saja. Bapak akan ke rumah Mbah Sukir supaya kamu bisa melepaskan sukma mereka. Lanjut Pak Waris sambil menyerahkan kantong kain berwarna putih. Yuli kaget saat itu, ia tak menduga jika mendapat perintah yang sangat sulit dan ngeri dari Pak Waris. Namun demi menyelamatkan kedua temannya, mau tak mau Yuli pun mengangguk dan menerima. Menjelang sore, setelah Yuli berjalan ratusan meter, Yuli tiba saja menghentikan langkahnya sejenak, ia menyadari jika ada keanehan di sekelilingnya. Mulai dari jalan yang ia lalui sampai di halaman sebelum waduk sangat berbeda dari yang ia lihat sebelumnya. Walaupun belum lama ia tinggal di sana, tapi setidaknya Yuli masih ingat dengan lokasi tersebut. Tapi saat ini, dirinya benar-benar merasakan seperti berada di tempat asing. Hihihi, mau kemana, Li? Kok sendirian? Hampir saja Yuli meloncat kala satu suara wanita tua mengejutkan dari belakang. Ia pun seketika mundur saat memutar tubuhnya dan mendapati satu sosok wanita berpakaian compang camping berdiri membungkuk di belakangnya sembari menyeringai. Mulut Yuli seketika kaku tak mampu berkata. Matanya menyorot dari atas hingga bawah. Tepat di ujung kakinya, terlihat sedikit mengambang. Namun sebentar kemudian, keberanian yang entah muncul dari mana datangnya membuat Yuli mampu menggerakkan bibirnya. Jenengan siapa, Mbah? Tanya Yuli dengan mulut bergetar. Hihihi, aku penunggu sini. Kamu mau apa datang kemari? Jawab sosok wanita tua itu sedikit melototkan matanya. Yuli seketika terdiam. Mulai tersusupi rasa takutnya yang kembali datang. Apalagi saat matanya melihat wajah tua itu mulai berubah menjadi menyeramkan. Hiraukan saja, jangan ditanggapi. Tiba-tiba Yuli mendengar bisikan. Sebentar ia menyapu pandangannya ke sekeliling, tapi tak mendapati sosok pemilik suara. Yuli akhirnya membalikkan badan dan mengabaikan sosok wanita tua itu setelah tahu dan yakin jika suara itu milik Pak Waris. Peluh mulai membasahi wajah dan bajunya. Namun bukan karena lelah, melainkan ada tekanan rasa takut yang luar biasa. Semakin jauh melangkah, hawa di sekitar mulai berubah aneh. Ingin rasanya pulang, namun teringat akan keselamatan kedua temannya. Yuli kemudian menguatkan tekadnya. Penuh hati-hati Yuli melangkah, menyusuri jalanan tanah menuju waduk. Meski gelap, tapi Yuli seolah ada yang menuntunnya. Ia sama sekali tak kesulitan menerobos kabut tipis yang menjadi penghalang. Yuli berhenti tepat di depan pagar besi, pembatas antara lahan proyek dan lahan warga. Ia diam sejenak, pandangannya mengedar, menelisik di lahan yang begitu luas. Mencari titik yang sudah diberitahu oleh Pak Waris. Jangan lama-lama, waktumu tidak banyak. Kembali Yuli terkejut saat suara Pak Waris membisik di telinganya. Hal itu membuat Yuli menyadari, jika dirinya tidak sendirian di tempat itu. Dan di depan, tepatnya di balik pagar besi pembatas,
Tampak beberapa orang berwajah pucat pasi dengan pakaian layaknya kuli bangunan tengah menatapinya tajam. Seketika membuat tubuh Yuli merinding dan lemas, apalagi ketika ia menoleh di kanan dan kiri, puluhan pasang mata juga sedang menatapnya dengan tatapan kosong. Tubuh Yuli merinding bukan karena wajah dan cara mereka memandang, tapi dari aroma tubuh mereka yang kental perpaduan barus dan bunga kuburan. "Cepat masuk, jangan dilihat." Lagi-lagi satu suara sentakan membuat Yuli terkejut dan mulai muncul keberanian. Dengan lutut bergetar, Yuli melangkah cepat. Beberapa kali ia berpapasan dengan sosok menyeramkan, ia abaikan, walaupun membuat keberaniannya sedikit demi sedikit luntur. Tapi Yuli terus melangkah, mengikuti bisikan dari Pak Waris yang menuntunnya. Puluhan meter setelah pagar besi dan masuk di area proyek, tibalah Yuli di sebuah lubang yang begitu besar. Lubang itu membentuk cekungan yang masih berisi bongkahan batu besar dan kerikil. Yuli berhenti, menelan ludah, memandangi ke bawah. Begitu dalam dan gelap. Setelah memantapkan nyali dan tekad, Yuli akhirnya menuruni anak tangga. Sesampainya di bawah, Yuli diam sebentar, menikmati hembusan angin kencang menerpa tubuh dan wajahnya. Rasa dingin dan merinding seketika menjalar. Sesekali ia juga mendengar suara gemuruh dari arah depan, dan beberapa kali Yuli mendapati batu dan kerikil bergetar, seolah akan ada air bah yang bakal muncul dari arah depan. "Sekarang jalan ke tengah waduk dan ambil pasak jagor yang tertanam di tiang paling besar. Harus cepat, Yul, karena Bapak dan Mbah Sukir hanya mampu mengawal sampai sini. Setelahnya, Bapak serahkan kepadamu. Jangan lupa berdoa." Satu bisikan sekali lagi menguatkan juga menurunkan jiwa Yuli. Yuli juga sadar akan makna dari kalimat itu, yang juga berarti nyawa kedua temannya ada di tangan Yuli. Dan dirinya harus berusaha sendiri. Yuli terus berdoa di setiap langkahnya sembari menahan degupan jantung yang tak beraturan. Keringatnya mengucur walau ada hembusan angin yang cukup dingin dirasanya. Yuli pun kemudian melewati bongkahan batu besar setinggi dadanya. Menembus kabut tipis yang mulai membatasi pandangannya. Namun ketika dirinya tinggal berjarak beberapa meter saja dari tiang paling besar, tiba-tiba tubuhnya melemah. Kedua lututnya serasa tak bertulang, terpaku diam tanpa mampu bergerak. "Bocah tidak tahu tata krama, beraninya masuk kawasanku." Suara tertawa dari sosok lelaki terdengar menggema di telinga Yuli. Suara itu terdengar begitu dekat dirasa Yuli, seolah berada tepat di samping telinga kirinya. Membuat tubuh Yuli semakin kaku dan pucat. Sebentar Yuli menoleh ke kiri, namun hanya hembusan angin yang dirasanya. Ia kemudian mencoba kembali menjejakkan kakinya, berniat meneruskan langkahnya menuju tiang paling besar. Setibanya Yuli di sana, tepat di depan tiang paling besar, lagi-lagi Yuli tergelak kaget. Berawal dari dengus nafas dan desis berbau busuk menerpa wajahnya, diikuti kemunculan bayangan hitam. Berawal dari dengus nafas dan desis berbau busuk menerpa wajahnya, diikuti kemunculan bayangan hitam. Kelebatan itu mengitari Yuli. Mata Yuli sendiri seperti bergerak sendiri mengikuti gerak bayangan itu beberapa saat. Hingga kemudian berhenti dan menjelma menjadi sosok lelaki berbulu tipis dengan dua tanduk di kepalanya. Sosok yang pernah Yuli lihat ketika ia menempati rumah kontrakan bersama Agus dan Cahyo, sebelum ada kejadian mengerikan itu. Lagi-lagi sapuan angin dingin dibarengi suara menggeram dari sosok bertanduk, membuat keberanian Yuli rontok. Apalagi ketika matanya saling beradu dengan bola mata sosok itu, jantung Yuli seolah berhenti berdetak. "Selembar nyawamu itu tidak berguna untuk menukar sukma teman-temanmu, bocah sok berani." Kali ini Yuli hanya mampu terdiam. Rasa takutnya sudah tak terukur lagi. Jiwanya terasa mati. Jangankan untuk menyahut, mendongakkan kepalanya saja Yuli tidak berani. "Kalau mau keluar hidup-hidup, serahkan barang yang kamu bawa itu." Mendengar ucapan itu, Yuli tersentak. Ia baru saja ingat, kalau di tangannya, Yuli menggenggam sesuatu yang sejak tadi ia bawa sedari rumah pemberian Pak Waris. Tidak akan saya serahkan barang ini. Saya kesini tidak ada urusan denganmu.
Saya hanya mau membawa pulang apa yang seharusnya saya ambil dari sini. Entah mendapatkan keberanian dari Aman, Yuli dengan tegas menolak permintaan dari sosok itu. Tak hanya menjawab, Yuli juga mampu menegakkan kepalanya untuk menatap sosok yang ada di hadapannya. Setelah mendapat penolakan dari Yuli, kali ini sosok bertanduk itu mencoba untuk meraih bungkusan yang ada di genggaman Yuli. Tapi secara bersamaan, tiba saja sosok itu beringsut mundur ketika suara bernada perintah tiba-tiba terdengar. Biarkan saja, biarkan bocah itu mengambil apa yang perlu diambil. Karena aku sudah menandai 2 sukma bocah itu. Sosok itu kemudian mundur sembari memberi isyarat mengatupkan kedua telapak tangannya dan menghilang meninggalkan kepulan asap memudar. Ambil dan bawalah. Tapi ingat, besok kalau sudah waktunya, bakal saya ambil kembali. Yuli tertegun mendengar kalimat perintah yang baru saja ia dengar. Tak mau berpikir terlalu lama, ia buru-buru mencari botol kendi yang terbuat dari tanah liat, yang terkubur di bawah tiang pondasi. Sesuai pesan dari Pak Waris, Yuli terus menggali. Entah sudah seberapa dalam, tiba-tiba Yuli mendengar suara orang merintih meminta tolong dari segala sudut. Yuli mengabaikan, ia terus menggali. Sampai tak lebih dari 1 meter, ia menemukan sebuah kendi yang dimaksud. Tanpa pikir panjang, Yuli mengambilnya kemudian menutup galian itu seadanya. Baru saja 5 langkah menjauh dari tempat galian, Yuli berhenti dan menoleh. Bukan karena suara panggilan, melainkan suara tangisan merintih memilukan dari arah belakang. Suara itu bukan hanya satu tapi ada banyak suara saling bersahutan merintih meminta tolong. Sadar kalau itu bukan manusia, Yuli mempercepat ayunan kakinya. Tak berapa lama akhirnya Yuli sampai di tangga menuju atas. Baru saja kakinya menginjak anak tangga pertama, lagi-lagi Yuli harus menoleh ke belakang kala suara tak asing memanggil namanya. Yuli, tolong aku, Yul. Gemetar Yuli saat itu, dia hafal dengan suara yang baru saja merintih meminta tolong, adalah suara Cahyo. Apalagi saat Yuli memberanikan menoleh ke belakang, satu pemandangan mengerikan harus Yuli lihat dengan mata kepalanya sendiri. Di mana? Tepat di tiang paling besar, tubuh lemas Cahyo yang tak berdaya sedang dicabik-cabik oleh makhluk bertanduk. Merobek dan mengeluarkan semua isi perutnya tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Yuli yang saat itu jelas melihatnya, seketika jatuh, jiwanya terguncang hebat kala melihat pemandangan yang mengerikan yang ada di hadapannya. Namun sesaat kemudian, Yuli tersentak lagi oleh suara dari bisikan Pak Waris yang memberi perintah untuk segera keluar dari area waduk. Sadar itu hanya ilusi, Yuli kemudian bangkit dan segera menaiki anak tangga berikutnya. Namun lagi-lagi keganjilan lain dirasa Yuli saat tiap kakinya menginjak anak tangga. Ia selalu mendengar suara merintih dan tangisan menyayat. Semakin cepat langkah Yuli, semakin menaiki anak tangga yang dirinya injak, semakin pula membuat tempat itu ramai dengan tangisan. Lagi-lagi karena penasaran, Yuli mau tak mau menoleh ke belakang. Seketika itu juga tubuh Yuli mempias pucat, melihat puluhan sosok pocong dengan kain lusuh, telah berdiri tepat di bawahnya. Puluhan sosok pocong itu menjulurkan tangannya, layaknya melambai. Namun Yuli segera sadar kalau niatnya hanya membawa kendi itu pulang. Sekali lagi Yuli mendapatkan keberanian dari sentakan bisikan Pak Waris, membuat kakinya semakin jauh melangkah dan meninggalkan area waduk. Sesampainya di atas, Yuli semakin berjalan cepat, bahkan setelah melewati pagar besi sebagai pembatas, ia masih berlari tanpa merasa lelah sedikitpun. Puluhan meter telah Yuli lalui. Nafasnya yang sudah tak teratur, seirama dengan degup jantungnya. Tapi, dirinya enggan untuk berhenti. Yuli benar-benar merasakan jika tak ada lagi bagian dari tubuhnya yang tak berkeringat. Namun tak menyurutkan langkah kakinya yang terus berlari, meninggalkan jauh area waduk besar, tempat yang tak ingin lagi ia masuki. Kelegaan segera menggurat di wajah Yuli kala menatap ke depan. Terlihat kerlipan cahaya dari rumah-rumah warga, semangat Yuli akhirnya kembali tumbuh. Ia segera memelankan ayunan kakinya, menuju rumah Pak Waris.
Tak lama, Yuli yang baru saja tiba di halaman rumah Pak Waris, segera merobohkan tubuhnya setelah menaruh kendi di atas meja, matanya sebentar terpejam sembari mengatur nafasnya yang belum teratur. "Alhamdulillah, Yul," ucap Pak Waris lega sekaligus menyambut haru atas perjuangan Yuli. "Setelah ini mandi dan istirahat. Karena ritual sesungguhnya baru akan dimulai nanti malam." Yuli yang mendengar ucapan Pak Waris hanya diam, ia masih memejamkan mata meski mampu mendengar ucapan Pak Waris. Dalam benaknya, Yuli merasa lelah, akan tetapi, ia tak bisa lagi menolak. Karena ini adalah awal permulaan baginya.